Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ada yang sedang tidak sehat? Tidak ya semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih juga sudah datang menghadiri undangan yang Ibu berikan kepada kalian untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum mulai ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Kan Ibu pimpin untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan bimbingan kelompok ini. Ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. It's time to begin the fifth lesson. Berdoa selesai. Oke, kali ini Ibu mengundang kalian untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak sih? Atau ada yang udah pernah belum ikut kegiatan bimbingan kelompok itu apa? Belum. Radit? Belum. Dava? Azria? Belum. Yang lainnya sisanya? Belum. Nggak apa-apa, jadi pertama kali ya? Oke, jadi kegiatan bimbingan kelompok ini adalah kegiatan bimbingan yang diberikan secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika atau komunikasi yang ada dalam kelompok. Ya, simpelnya seperti itu. Oke, nah kegiatan bimbingan kelompok ini akan berjalan lancar apabila ada kesukarelaan dari diri kalian dan juga saat pelaksanaannya ada keterbukaan ketika mengungkapkan pendapat ataupun apa sih yang dialami sama kalian harus bersifat terbuka. Dan satu lagi, ada hak kerahasiaan yang harus kita jaga. Apa yang kita obrolkan, kita omongkan dan kita lakukan dalam ruangan ini cukup di ruangan ini saja. Setuju? Setuju. Paham ya? Paham. Oke. Nah, materi atau topik yang akan kita bahas kali ini tentang manajemen atau pengaturan waktu. Sejauh ini, apakah ada yang sudah merasa bahwa manajemen waktunya sudah baik? Belum sama sekali? Yang laki-laki? Belum juga ya? Belum, masih jelek kata Dava, masih kurang. Oke. Jadi tujuannya dari kegiatan atau topik ini biar kita bisa meningkatkan manajemen waktu lagi dan juga kalian bisa mengkelompokkan kegiatan-kegiatan kalian dalam skala prioritas 4 kuadran yang nanti akan kita pakai. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengasah dulu fokus kalian ya. Karena kan tadi sebelumnya ada pelajaran lainnya. Biar sekarang makin fokus, makin semangat, kita bermain dulu sebentar ya. Oke. Nanti kita akan bermain namanya Cak Cik Boom. Ada yang udah pernah tahu? Oke. Nanti Cak Cik Boom ini ketika kalian ada di kelipatan 3, kalian harus mengganti kelipatan 3 tersebut dengan kata-kata Cak Cik Boom. Misalkan 1 2 3 cak. 4 cat, bener 1 2 cak. 4 5 cik. Paham? Paham. Azril paham? Dia diem-diem ntar gak paham lagi. Paham ya? Kita mulai ya. Silakan mulai dari Trifani. Mohon maaf, baru satu. Oke, fokus lagi. Kita mulai dari Trifani, silakan. 1 2 cak. 4 5 cik. 7 Boom 10 11 Cak. 13. Tapi kan sudah bisa 1 putaran ya, hebat. Berarti sudah mulai fokus ya. Fokusnya ditingkatkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah siap ya? Siap. Nah, berikutnya adalah pembagian kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ada kelompok kucing dan satu lagi ada kelompok kambing. Ya. Ibu mulai dari Trifani aja. Kucing, kambing. Kucing. Oke ya, jadi ya udah ya ada dibagi-bagi kucing kambing. Sekarang silahkan berkumpul bersama kelompok ya. Oke. Kucing. Sok kucing berkumpul. Sama siapa? Biasa udah. Oke. Oke, sudah ya. Nah, kali ini Ibu mempunyai kartu yang biasa kalian mainkan.
ya. Biasanya kita main remi ya pakai ini ya. Tapi sekarang kita akan memainkannya. Di sini ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen waktu. Nanti kalian satu kelompok ada 4 orang yang harus menjawab kartunya. Ada 1 orang yang akan membagikan kartunya dan 1 orang lagi akan menjadi perwakilan atau menjadi juri untuk kelompoknya. Paham? Paham ya. Sebentar ya. Kalau gitu nanti di dalamnya juga ada yang namanya next card. Artinya kalian bisa lanjut ke kartu berikutnya. Ada kartu lain yang harus memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Ya, misalkan kelompok kambing mendapatkan kartu berikan pertanyaan kepada kelompok lain. Berarti kambing harus memberikan pertanyaan kepada kelompok kucing. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau misalkan bisa menjawab, kartunya akan menjadi milik kelompoknya. Ketika tidak bisa menjawab, berikan kartu ini kepada juri dari kelompok lawan. Paham ya? Mudah kan? Susah nggak? Nanti yang terbanyak akan menjadi pemenangnya. Oke? Di sini gampang, pertanyaannya nggak susah-susah, dan yang menentukan benar atau tidak jawabannya adalah juri dari kelompok lain. Untuk menjawabnya, kalian harus menggunakan suara hewan terlebih dahulu. Berarti kalau kucing suaranya cute banget ya, kalau kambing ini cute sama Mbe gitu ya. Gak apa-apa cute kalau dua-duanya cute ya. Oke, kita mulai ya. Ini kartunya untuk kelompok kucing, jangan dilihat dulu. Ini kartu untuk kelompok kambing. Silahkan perwakilan jurinya untuk pindah. Oke, silakan siapa jurinya? Aku. Silakan jurinya berpindah ke lawan. Jurinya kalian berpindah ke tempat lawan. Yang memberikan kartunya siapa? Aku. Oke, silakan. Oke, silakan Dava bergeser saja dekat Atila dan Trifani. Bisa kita mulai ya. Jangan lupa nanti yang duluan Mbe dan kambing, yang duluan menggunakan suaranya itu bisa menjawab. Ya. Jadi kalau yang tidak bisa menjawab atau kalah cepat, kartunya harus diberikan kepada ada ibu juri di sini ya. Ada Ibu Julita dan Ibu Nadia. Julita. Oke. Silakan kita mulai ya. 3, 2, 1. Silakan Be. Silakan Be. Pertanyaan apa disebutkan? Berikan pertanyaan kepada guru sebelah tentang manajemen waktu. Silakan Zarimar. Siapa yang memberikan pertanyaannya? Aku. Silakan Zarimar. Gimana contoh manajemen waktu yang baik menurut kalian? Silakan kelompok kucing. Manajemen waktu yang baik adalah manajemen di mana waktu itu dibagi menjadi hal-hal yang terstruktur. Contohnya dibagi menjadi 4. Ada yang penting dan mendesak, ada yang penting tidak mendesak, ada yang mendesak tapi penting, ada yang tidak mendesak dan tidak penting. Mantap. Bagaimana Ibu juri? Setuju. Jurinya yang ini, maaf. Kan ini yang menjawab ya tadi, maaf. Ibu ini disimpan. Disimpan aja. Bagaimana? Setuju? Baik, silakan. 3, 2, 1. Maaf, ini kucingnya agak ganas dulu, kucing dua tadi. Kucing garong. Gimana Bapak kucing? Belajar untuk UTBK atau pergi bersama teman di akhir pekan? Belajar untuk UTBK. Benar? Benar? Ada tapinya nih katanya dari Ibu Melda, gimana?
Tidak jadi. Oke, betul? Oke, silahkan. Kita lanjutkan lagi. 3, 2, 1. Silakan kelompok B, apa pertanyaannya? Berikan pertanyaan kepada grup sebelah tentang manajemen waktu. Masih diberikan pertanyaan lagi katanya. Kalian lebih mending kan ini teh ada acara keluarga kan penting gitu ya, kita teh ngumpul keluarga keluarga besar, tapi besok teh kita teh kan mau kayak ujian TO kayak gitu, lebih mending ikut karena ini kan kesempatan yang jarang atau belajar buat besok. Ini dua-duanya sih. Kalau Atila mending dua-duanya ya. Mending dua-duanya. Belajarnya malam. Gimana cara nge-manage waktu biar kalian bisa kumpul bareng keluarga tapi kalian juga bisa nyiapin buat persiapan UTBK? Kumpul keluarganya mah siang-siang, belajarnya mah malam-malam gitu. Jadi biar besoknya tuh udah bisa gitu. Kalau enggak kita bawa aja buku pelajaran pas lagi acara keluarga. Kan kadang acara keluarga cuma ngobrol-ngobrol orang tua. Kita bawa buku belajar. Kita kan jadi AFK di sana. AFK. Ya diam doang. Diam doang. Oh, diem doang gitu. Namanya AFK. Iya. Oke. Gimana jawabannya? Betul. Setuju? Setuju Bunda? Setuju. Oke, silahkan. Kita lanjutkan lagi. 3, 2, 1. Meong dulu ya. Silakan Meong. Susah nih. Berikan pertanyaan kepada grup sebelah tentang manajemen waktu. Sekarang dibalikin lagi pertanyaannya ya. Silakan berikan pertanyaan. Ada yang bertanya. Dapat. Enggak ada. Silakan Dava. Oh, lebih milih pelajaran prakarya atau pelajaran olahraga? Semua pertanyaan sangat baik. Biar Kita sehat, ceria. Kalau jadi biasanya kalau ada pelajaran prakarya agak ceria. Ceria juga. Sama LK. Curhat ya. Bukan kartu. Jadi lebih memilih pelajaran olahraga karena biar sehat ya, biar bugar tubuh kita, biar terhindar dari berbagai macam penyakit. dan biar bisa mendukung kepada pelajaran lainnya ya. Begitu Bapak Dava? Boleh. Boleh Ibu? Oke, silakan ya. Kita lanjutkan lagi. 3, 2, 1. Silakan Mbak. Apa itu skala prioritas? Siapa yang mau menjawab silakan. Itu kan. Kan kalian yang menjawab. Dia agak pusing nih. Skala prioritas itu gimana kita cara nge-manage waktu yang paling prioritas. Jadi skala prioritas itu ada 4. Ada yang mendesak, yang benar-benar mendesak banget. Terus ada yang Mendesak tapi nggak penting, ada yang nggak penting tapi mendesak, sama ada yang nggak mendesak ke penting. juga ya. Jadi Oke. bisa nanti aja lah. Nanti aja. Tadi berarti sama ya, jawabannya hampir sama kayak Dava. Bagaimana Ibu Nadia? betul. Oke. Kita lanjutkan sekarang. 3, 2, 1. Sekarang Meongnya lagi cute ya. Silakan gimana Meong? Belajar untuk ujian besok atau pergi jalan bersama keluarga. Belajar. Milih belajar katanya daripada pergi bersama keluarga. Ya, belajar. Tuh. Yakinlah. Buat masa depan lah. Buat jangka panjang masa depan. Belajar bisa membanggakan orang tua. Oke, jawabannya ya. Bagaimana? Betul ya? Setuju ya? Oke, silahkan. 3, 2, 1. Silakan kelompok B. Berikan contoh kegiatan yang tidak penting tapi mendesak untuk dilakukan. Berikan contoh kegiatan yang tidak penting tapi mendesak untuk dilakukan. Apa ya? Contohnya yang nggak penting tapi mendesak, kalau kita punya schedule buat datang ke ulang tahun teman. Iya nggak sih?
tidak penting tapi mendesak. Iya, enggak belajar UTBK. Enggak itu ya. Tapi tidak mendesak. Kayak nggak penting tapi mendesak. Iya, kalau kita udah punya schedule buat datang ke ulang tahun teman sebenarnya kan itu nggak penting banget ya. Bisa SG gitu ya. Iya. Bisa ngucapin via yang lain gitu ya. Online. Atau kita bisa kirim kadonya ke lewat Gojek. Jadi itu salah satu contohnya. Iya. Setuju? Setuju nggak? Setuju ya. Oke, setuju ya. Oke, silahkan berikan kartu yang tidak terpakainya. Kita lanjutkan. Ayo kelompok kucing jangan kalah cepat sama kelompok kambing. 3, belum. 3, 2, 1. Oh, next card, saya next card. Silakan. Oh ya di sini. Next card dulu. Silakan pertanyaannya apa? Berikan pertanyaan kepada grup sebelah tentang manajemen waktu. Silakan kasih pertanyaan. Kalau kalian pilih nemuin temen yang lagi ulang tahun, tapi padahal hari itu teh besoknya kalian ulangan, kan harus belajar dulu. Kalian milihnya Ini bukan ngomongin tentang bestie ya, tapi tentang masa depan gitu ya. Belajar, kita hajar terus ya. Jadi tetap belajar. Tetap belajar. Belajar nomor 1. Ya. Belajar nomor 1. Dibandingkan bestie, Bestie nomor 2. oh, bestinya marah gimana? Bukan bestie. Harusnya bestie itu bisa ngertiin kita ya. Ya, kita milihnya belajar buat UTBK. belajar UTBK. Bagaimana? Betul, setuju ya. Milihnya belajar. Jadi harus sama ya, milihnya tetap karena kalian ada seorang pelajar tetap pelajaran nomor 1, oke? 3, 2, 1. Ini meongnya udah berubah, udah bukan kucing biasa, udah jadi kayak harimau. Kenceng banget suaranya. Silakan. Berikan contoh kegiatan yang penting tapi tidak mendesak untuk dilakukan. Nah, yo apa? Itu UTBK kan? Nah, Benar kan? Kegiatan yang penting tapi tidak bisa dilakukan. Kenapa UTBK? belajar untuk Karena kan UTBK mah bisa nanti lagi gitu. Waktunya nggak besok, jadi nggak mendesak tapi penting. masih bisa direncanakan. Tapi bentar lagi kan, emang cukup SKS. UTBK juga tahu. Dibanding ulangan besok, kan ada ininya, ada skalanya sendiri. Setuju? Setuju? Oke. 3, 2. Belum, ini yang bagian kartunya semangat ya. 3, 2, 1. Kelompok kambing duluan ya. Belajar untuk UTBK atau pergi bersama teman di akhir pekan? Belajar buat untuk UTBK. Ya. Belajar untuk UTBK, betul? Betul. Belajar untuk UTBK ya. Silakan berikan kartunya kepada Bu Julita. Ada yang mau kejepit? Kita lanjutkan ya. Silakan Bunda. 3, 2, 1. Kucing dulu ya. Silakan kucing. Ada berapa? Ada berapa kelompok dalam skala prioritas? Berapa? Ada 4. Boleh disebutkan apa saja? Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting tidak mendesak. Betul. Juara ya IPA 6 ini. Nggak harus jelaskan, sudah hafal. Oke, lanjut lagi. 3. Belum, baru 3. 3, 2, 1. Kambing dulu. Tadi kamu meongnya udah duluan sampai. Oh ya, kambing dulu guys sih, kambing dulu. Oke, gimana? Mengajarkan tugas minggu depan atau pergi nongkrong? Ini doi. Tugas minggu depan. Mengerjakan tugas untuk minggu depan atau Pergi nongkrong. Mengajarkan tugas minggu depan. biar apa? Biar nyantai. Biar nyantai pas nongkrong. Iya. Ya. Nunggu dulu baru nongkrong. Jadi nongkrongnya bisa lebih have fun. Enggak pikiran. Tapi tugasnya kan minggu depan. Kan lebih cepat lebih baik. Iya. Nongkrong dulu gimana?
nggak bisa, kita mau ngerjain kepikiran. Dan bisa pulang nongkrong. Itu keburu males ya. Betul, setuju? Setuju ya? Setuju? Oke. Kita lanjutkan lagi. 3, 2, 1. Mohon maaf, kambing duluan ya. Ini mereka sudah mulai melemah lagi. Silakan. Salah satu cara untuk memanajemen waktu dengan baik yaitu dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas. Betul? Betul ya. Oke, silakan. Kita lanjutkan lagi. 3. Belum. Nanti ada kambing kecepet lagi kayak tadi. Tidak, 3, 2, 1. Kambing dulu ya. Silakan kambing. Berikan contoh kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak untuk dilakukan. Tidak penting dan tidak mendesak untuk dilakukan. Apa? Weekend kita hangout gitu. Weekendnya hangout. Nongkrong. Malam minggu tidak penting berarti. Iya. Tidak mendesak dan tidak penting untuk dilakukan. Betul. Tapi kan sosialisasi masih penting. Daripada malmingan masuk angin. Ya. Yang bisa coba mending sakit atau diem di rumah. Kalau kita nongkrong tuh masuk angin. Gak harus tiap malam minggu ya. Iya, yang LDR aja iya, kita bisa Oke, gimana? Setuju. 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 Pada akhirnya pun setuju. Oke, sekarang lagi ya. 3, 2, 1. Dan sekarang kucing duluan. Silakan. Salah satu cara untuk memanajemen waktu dengan baik yakni dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas. Ya, silakan. 3, 2, 1. Silakan kucing. Weh, pergi ke acara ulang tahun teman atau mengerjakan tugas kelompok? Mengerjakan tugas kelompok. Mengerjakan tugas kelompok. Kan masih bisa sama lain. Tapi kan kita harus membantu. Tapi kan Gak boleh bolos. Nah, berarti kita dapat bagian. Kita kerjain Nah, berarti bagiannya. kalau dibagi-bagi kita dapat bagian tetap. Iya, kan bisa aja yang bagian itu kan bisa dulu dikerjain sama orang. Iya. Kan udah Kita nggak dapat dibagi-bagi, bagian. kita punya yang masing-masing. Iya. Numpang Kalau bagian persentase, Mbak. Iya. Kalau bagian presentasi. Ketahuan gak pernah kerja kelompok. Ketahuan. Jadi jawabannya adalah mengerjakan Tugas kelompok. Setuju? Setuju ya. Oke. Berapa kartu lagi? Ayo, 2 lagi, 2 terakhir. 3, 2, 1. Kenapa berubah itu suara kucingnya? Silakan kambing. Berikan contoh kegiatan yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Iya, belajar buat ujian. Ujian besok. Ujian fisika besok. Oh, kebetulan kalian besok ujian fisika. Oke, semangat ya. Betul, setuju? Sudah tidak mungkin setuju lagi ya. Terakhir nih, terakhir. 3, 2, 1. Kelompok kucing ya. Silakan kelompok kucing. Membantu teman yang ban motornya bocor. Soalnya sama, oke. Atau pergi ke sekolah. Ya udah pasti pergi ke sekolah. Pentingnya diri sendiri. Oh, egois. Ya kan pentingin diri sendiri dulu. Kan bisa ngasih tahu ke yang lain kayak sorry ya terlambat soalnya ini temen bocor bannya. Kan diri sendiri itu lebih utama. Oh, tidak solidaritas. Fake friend. Wah, parah fake friend. Kan nanti kalau anggap aja nanti kalau misalnya kita belajar, kita sukses gitu. Terus di masa depan kita ngebantu teman kita yang bannya bocor.
kira. Jadi pilihannya adalah Pergi ke sekolah. Setuju? Setuju. Oke, sekarang silakan hitung kartu yang kalian pegang masing-masing kelompok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang menang itu 20. 13 11? Sama. Juaranya kalau begitu ya. Tepuk tangan dulu untuk keduanya. Silakan dulu kembali yang megang kartu dan yang jurinya silakan kembali ke kelompoknya masing-masing dulu karena akan berdiskusi lagi secara kelompok. Ya, boleh duduknya ke tengah diisi dulu aja. Jessica boleh ke sebelahnya Nadia dulu. Sok. Betul. Ya. Tadi kita sudah belajar menggunakan yang kartunya di dalamnya berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sulit-sulit ya. Karena kita harus memilih di antara pilihan. Ya. Emang hidup itu adalah pilihan. Segalanya sesuatu itu pasti pilihan, betul nggak? Kita kadang diberikan 2 pilihan atau 3 pilihan dan kita harus memilih di antaranya. Dan kadang itu terasa sulit. Termasuk tadi ya, milih mau bantu teman belajar atau pergi ke sekolah. Itu sebenarnya kalau kita pergi ke sekolah, benar kita mengutamakan diri sendiri. Tapi kalau kita masa ninggalin teman? Di satu sisi ya, tapi kalau kita ingat lagi tujuan kita sebagai seorang pelajar adalah belajar untuk mendapatkan pengetahuan, pasti kita akan kembali lagi kepada seorang pelajar itu harus apa sih? Betul nggak? Betul ya. Nah tadi sudah disinggung sama Dava, sama Zarimer, sama Melda, sama Atila tentang skala prioritas 4 kuadran. Nah, Ibu di sini akan memberikan sedikit informasi atau penjelasan tentang skala prioritas 4 kuadran. Ya, di belakang ini ada di TV ini ya, ada 4 skala prioritas. Yang pertama itu adalah yang mendesak dan penting, yang harus kita kerjakan sekarang juga dan tidak bisa kita tunda. Kenapa? Kalau kita tunda, pasti nanti akan berefek domino kepada kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin yaudahlah tunda dulu aja pelajaran hari ini, atau yaudahlah tunda dulu aja ujian belajar untuk ujian fisikanya. Besoknya pas ujian fisika nilainya tidak memuaskan, hancur. Pasti nanti akan berubah, berlanjut juga ke mood kalian, kepada perasaan kalian, kepada feeling kalian, dan berlanjut juga kepada kegiatan-kegiatan lainnya. Betul tidak? Betul. Kadang gitu ya, kalau kita nilainya jelek, padahal nilai kita yang jelek, tapi kita langsung moodnya langsung berubah, langsung gak mau belajar lagi, langsung gak suka sama pelajarannya. Kadang gitu gak sih? Ya langsung benci katanya kayak gitu ya. Ada juga ya. Nah selanjutnya di nomor 2 ada tapi nggak mendesak. Nah kegiatan ini boleh kita rencanakan dulu aja. Seperti tadi contohnya adalah belajar untuk UTBK ya. Bisa kita rencanain dulu aja. Kapan sih kita belajarnya, hari apa aja, kapan aja waktunya, gitu ya. Nah di sini masuk ke skala nomor 3 yaitu yang nggak penting tapi mendesak. Dan ini kita kasih ke orang lain dulu aja atau kita bisa delegasikan. Seperti tadi orang tua kita ngajak kita untuk berlibur bersama-sama, tapi kita lupa kalau kita itu ada ujian. Kita delegasiin dulu aja adik kita untuk pergi bersama orang tua. Bisa kan? Bisa. Nanti kita bisa berikutnya pergi dengan orang tua. Gitu. Nah yang terakhir ada kegiatan nggak penting dan nggak mendesak. Kegiatan ini yang harus kita hapuskan dulu. Karena kegiatan ini biasanya nanti akan mengganggu kepada kegiatan lainnya. Ya tadi contohnya adalah nongkrong pada malam minggu ya. Ya itu yang kurang penting dan tidak mendesak juga. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Luar biasa. Kalau gitu, Ibu punya untuk kelompok. Di sini ada LKPD. Aduh langsung. LKPD-nya ini per kelompok ya, kita ngerjain masing-masing kelompok. Di sini ada skala prioritas, di bawahnya kalian harus tulis apa aja sih kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan ke kuadran 1, kuadran 2, 3 dan 4. Ya, nanti Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi dan selanjutnya Ibu kasih waktu juga untuk kalian presentasi masing-masing perwakilan kelompoknya dan juga nanti kelompok lainnya boleh memberikan tanggapan. Jika misalkan ada menurut saya kegiatan itu mah harusnya masuknya ke kuadran ini. Paham? Ibu berikan kepada kelompok kucing.
dan kelompok kambing. Silahkan pakai spidol ya. Itu paling diingat pasti soal dinasti orang aja. Sok semua. Boleh sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak semakin bagus. It's time to begin the sixth level. Gak fokus ya Kak. Oh, tidak bisa berhitung. Apa itu? Ulangan besok. Boleh besok. BSK. Yang masalah bahan BSK-nya ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, udah boleh. Les. Hah? Les. Les. Les bimbel les. Les atau bimbel. Wow. Kalau nggak cukup boleh ke pinggirnya ya. Liburan healing. Holiday healing. Healing pulang pusing. Yang Nggak penting tapi mendesak. Healing elite. Azril nih suruh ngisi Azril. Apa? Kuadran berapa? 3 Kerkom. Hah? Kerkom. Bukan nggak penting kan bisa diwakili. Nggak bisa. Mengapa ini menjemur? Menjemput saudara. Teman-teman ini perintah orang tua. Oh ya. Itu nggak boleh ya. Kenapa nggak di sini? Di plan. Itu Atila soalnya. Sini Til kasih ke adik. Oh iya harusnya bisa. TOEFL. Oh iya, ini sini. Belajar. Oh iya, tebal. Belajar TOEFL. Ayo. Lagi ya? Menjaga kesehatan. Ini mah sekolah. Iya, menjaga kesehatan workout. Oh iya 4 itu Workout ya. penting tapi nggak mendesak ya sih. Ini sekolah. Sekolah iya. Sekolah mendesak gak sih? Parah. Sekolah kan ada waktunya jam 7. Kan penting banget. Mendesak dan penting sih. Pergi ke sekolah sih. Sebagai seorang pelajar Atila. Iya. Pergi ke sekolah. Oh iya sekolah. Kenapa dalam kurung sosial game? Jadi kontrak. Gini mah. Kalau Gak apa-apa biar Gak apa-apa biar ada. acara keluarga. Sholat jenazah diwakili. Hidup saudara. Oh iya sih. Iya, Itu sholat 5 waktu diwakili. Alhamdulillah. Awasi. Kegiatan lainnya misalkan nonton teman pertandingan apa gitu. Nonton. Nonton bioskop. Mabar. Oh mabar udah. Udah main game. Nobar nggak penting nggak mendesak. Konser. Nonton konser. Masuknya kemana coba kalau konser? Kalau konser masuknya kemana? Diwakilin. Sok silakan di mana? Kira-kira. Kemarin mah. Oh iya. Masa banyak tapi yang dari mana tuh? Kalau konser kira-kira masuk kemana? Iya, sebenarnya masuk ini sih masuknya, cuman ya kita mah plan aja ya. Mana ada nggak? Ada nonton Maksudnya konser? kesini sih. Ya berarti kesini aja kesini nonton konser gitu. Tapi kan termasuk healing juga, Bang. Gak apa-apa. Aja. Kalian memicu perang aja. Nonton Atma. Nonton konser. Oh ini nonton anime. Oh iya nggak
Kayak nonton konser di sini. Karena konser itu kan langsung. Ada yang langsung Ya juga langsung bayar lagi. Iya, wow. Apaan? Tapi kan ini bisa nanti lagi. Apaan? Kalau nonton kayak drakor. Oh, drakor. Kalau konser kan cuma sekali gitu. Kalau drakor ada di Netflix itu Kan bisa kapan diulang. aja. Bisa berulang-ulang gitu. Oke. Sakto Ini apa? bener. Terus apa lagi? Ini Harusnya yang plan atau itu? Netflix 14-an. Gak usah. Gak usah gini aja. Terlalu dikit. Berlibur udah berlibur. Healing ya. Di plan. Di plan. Tambah kesehatan. Ini deh. Kesehatan ini. Iya. Ya, kesehatan penting buat kita biasanya. Di mana ya sini? Sehat harus pinter tapi nggak sehat. Ini gimana sih? Nggak bisa uji kan? Mantap. Belanja bulanan. Iya. BLNJ sini. BANJ. Orang nggak bakal nyebut ini. BLJ, BLN. N. Serius? Ibu. Biar cukup Ibu. Apalagi ada lagi nggak? Sudah. Udah pas 5. Kok nggak ada yang nulis kekawinan saudara sih? Acara keluarga. Acara apa? Diwakili. Udah. Ya kan kalau medsos dari Udah game aja lah, games. Delegatnya yang kasih Kok nggak ada kekawinan saudara sih? yang enggak Kawinan saudara. tapi penting banget sih. Oh iya ya. Oh iya delegate mah enggak penting tapi Kalau penting. saudara itu saudara kandung kayak adik kakak penting. Kalau saudara jauh nggak terlalu. Jadi nggak usah datang gitu. scroll Tapi kalau datang Kamu biasanya nanti sebutin dijajanin. TikTok, Instagram, bukan. Iya, Dasar. tanya sama tante-tante, mau kuliah di mana? Jadi mending nggak usah datang. Iya. Ini kalau misalnya di ini orang nggak akan ngomong. Oke, sudah? Udah ya, masing-masing kelompok sudah sih. Silakan kelompok kucing dulu untuk mempresentasikannya. Nanti kelompok kambing boleh ya memberi sanggahan kalau misalnya ada yang nggak sesuai. Kita damai ya, Ayo bro, semangat bro. Soalnya dua-duanya memicu uang. Oke, silakan menjelaskan. Oke. Dipegangin atuh ini sama. Oh iya parah. Gimana Atila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kelompok kucing akan menjelaskan tentang skala prioritas menurut pendapat kami. Ya, di sini terlihat dibagi jadi 4 kuadran seperti yang tadi udah dipelajari ya. Di sini masing-masing contohnya ada 5. Yang pertama itu tugas deadline besok. Ya itu udah pasti lah ya, itu harus dikerjakan secepatnya. Terus yang kedua itu ada belajar untuk ulangan besok. Sama aja kayak yang pertama tadi. Terus yang ketiga itu ibadah. Gak usah dijelasin itu. Nah, yang keempat dan kelima ini keempat perintah orang tua. Maksudnya itu kita harus mengerjakan perintah orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua nyuruh beli gula, nah beli lah. Nah, terus yang kelima pergi ke sekolah. Nah, ini juga harus karena kita sebagai pelajar harus menimba ilmu. Nah, yang kedua ini yang direncanakan. Yang pertama itu untuk belajar UTBK. Ya, belajar UTBK kan masih lama ya. Masih bentar lagi, cuman cenderung lama. Jadi kita masukin di habis itu yang kedua les atau bimbel. Nah, ini kita masukin ke direncanakan karena udah terjadwal les dan atau bimbel itu. Untuk ketiga sama seperti poin pertama, belajar untuk TOEFL. Karena TOEFL kita bisa ambil tesnya nanti, jadi kita bisa belajarnya masih untuk bisa direncanakan. Yang keempat itu workout buat menyehatkan tubuh biar tubuh kita fit. Protes mulu. Nah, yang kelima ini nonton konser. Nah, nonton konser kan udah ada tiketnya, udah bisa direncanakan itu. Kalau misalnya nggak mau ikut, ya nggak usah beli tiketnya gitu. Terus 2 poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Atila. Silakan Dik. Oke. Baik, saya akan menjelaskan tentang delegate. Delegate. Oh, delegate. Teman-teman di sana, Bos. Oh iya. Oh, di sini. Ini
apalagi ini nih. Ini kan tim lawan nih. Tim Oh iya lawan nih. ini. Gimana? Jadi kasih ke orang lain ya. Gak penting tapi mendesak. Jadi yang pertama sholat jenazah ya bisa diwakilin kan sholatnya sunnah gitu. Terus yang kedua menjenguk saudara juga bisa diwakilin lah ya. Terus yang ketiga teman ultah bisa diwakilin juga. Terus dikasih kado gitu apa bebas. Yang keempat acara keluarga. Yang kelima belanja bulan. Terus yang keempat ada eliminate, yaitu gak penting tapi gak mendesak juga. Yang pertama buka-buka sosmed ya. Emang gak penting gak mendesak gitu. Yang kedua Sabar. jelasin dulu. Kita selesaikan dulu Mbak ya. Yang kedua hangout sama teman itu tuh gak penting. Ya soalnya gak penting gak mendesak gitu. Yang ketiga ngedate sama pacar. Gak penting banget. Yang benar. Cut. Laporin dia. Gak boleh. Yang keempat main game juga gak penting lah ya. Main game yang benar. Ya gak penting. Tadi juga main COC di Yang kelima ada shopping. Shopping juga gak penting. Gak penting dan tidak mendesak. Ya. Oke, terima kasih kelompok kucing. Bagaimana tanggapankah dari kelompok kambing? damai dah. Kami cinta damai. Kami cinta damai. Tidak ada. Nggak ada sama-sama. Sama Mirip. sama mirip. Oke. Kalau begitu tidak ada tanggapan? Bagaimana tanggapan Lesti? Begitu silakan. Terima kasih kepada kelompok kucing. Sekarang kita lanjut kepada kelompok kambing. Silakan. Oh iya ditempel. Bisa nggak? Bisa. Kita dulu sini. Silakan kelompok kambing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita mau ngejelasin hasil diskusi tadi. Sebenarnya intinya sama aja. Isinya sama aja kayak kelompok yang sebelumnya. Kalau yang penting mendesak itu ada ibadah, belajar buat ujian besok, terus ngerjain tugas yang deadline-nya mepet, terus kesehatan. Terus yang plan itu ada olahraga, terus ada belajar TO atau TOEFL, terus belajar UTBK, liburan, healing, sama nonton konser juga. Ambil sama kan? Itu pernah bareng. Iya, kita. Terus yang ketiga atau delegate tugas rumah atau kita kan bersih-bersih bisa suruh misalnya nanti dulu deh gitu ke teteh, ke A atau siapa gitu, bisa ke yang lain dulu. Terus buat belanja bulanan juga bisa nitip ke orang rumah. Terus tugas kelompok. Dan yang keempat atau eliminate malming atau nongkrong, terus main HP, terus main game dan shopping. Udah sekian. Ada tanggapan kan dari kelompok? Tidak. Oke. Terima kasih kelompok kambing. Oke. Ternyata sama ya tanggapannya dari keduanya. Mohon maaf tadi ditempel ya Bu di depan. Ternyata sama tanggapannya dari keduanya. Sudah bisa menentukan mana sih skala prioritasnya yang termasuk ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tinggal apa? Prakteknya. Betul? Ya. Jadi apa sih yang sebenarnya paling sulit? Prakteknya. Diterapinnya. Mungkin kalau teorinya secara Ibu lihat ini kalian sudah bisa. Saya bisa kesini. Tapi pas prakteknya itu mungkin agak sulit. Ya, tetap ingat lagi tujuan kalian atau posisi kalian saat ini adalah seorang pelajar. Berarti tujuan kalian juga harus dikaitkan sebagai seorang pelajar ya. Sebagai seorang pelajar itu apa sih yang harus diutamakan? Yaitu tadi belajar, UTBK, TOEFL, TO, bimbel dan lain-lain. Paham ya? Oke, karena waktunya juga sudah hampir habis, kita sekarang tarik kesimpulan dulu aja. Silakan, siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan. Azril. Jadi dari bimbingan kelompok ini yang bisa diambil itu menerapkan skala prioritas ke
manajemen waktu gitu. Jadi buat improve dari apa yang setelah kita lakukan biar dia lebih baik lagi. Biar jadi lebih baik lagi, improve ya. Oke, terima kasih Azril. Satu lagi, silahkan Jessica. Jadi 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 dari pembelajaran kelompok ini kita bisa tahu cara nge-manage waktu yang baik, terus cara ngegunain skala prioritas, sama terakhir kita sebagai pelajar tuh harus ngutamain apa dulu sih. Jadi kita tahu dari pembelajaran kelompok ini. Oke, terima kasih banyak Azriel dan Jessica. Bener ya, kita untuk improve ke depannya biar kita lebih baik lagi, biar tujuan kita sebagai seorang pelajar itu tercapai. Apalagi kalian sudah kelas 12, tujuan utamanya adalah lulus dan juga berkuliah. Itu yang harus diingat. Kalau misalkan kalian tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, pasti akan memiliki efek yang panjang ke masa depan kalian. Bukan hanya hari ini, dan efek itu bukan kerasanya cuma hari ini doang ya, tapi efek itu akan terasa pada masa depan nanti, jangka yang panjang. Ya, kalau cuma kerasa besok doang mah pasti mikir ya udahlah nggak apa-apa, cuma nongkrong doang mah, nggak apa-apa nggak ngerjain tugas mah, nggak apa-apa nggak belajar untuk ujian fisika juga. Tapi kalau misalkan kalian ingat dengan masa depan kalian, dengan tujuan kalian, misalkan Jessica ingin ke UGM atau enggak misalkan Melda ingin ke Udayana, kayak gitu, tujuannya panjang. Saya pengen menjadi Azria pengen menjadi ingin menjadi seorang diplomat misalkan, ya. Tujuannya panjang. Kalau kita ingat akan tujuan kita tersebut, pasti mau nggak mau kita juga harus bisa mempraktekkan manajemen waktu ini, pengaturan waktu ini dengan sebaik mungkin, ya. Oke, untuk selanjutnya jika nanti masih ada yang kesulitan pengaturan waktu, boleh langsung hubungi ibu saja. Kita bertemu, mau kalian datang secara berkelompok lagi seperti ini ke ruang BK silahkan, atau mau bertemu sama ibu face to face, kita konseling individual pun silahkan. Bisa menghubungi ibu via WhatsApp atau bisa langsung datang ke ruang BK saat jam sekolah. Kalau mau ngechat ibu silahkan kapan aja, asal jangan malam-malam, ya. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Tidak. Oke, tadi kita awali kegiatan dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa juga. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat baik untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas undangannya. Semoga kalian sehat selalu, makin semangat belajarnya, sukses, dan juga tercapai cita-citanya di masa depan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.